Kadang-kadang gambar yang kelihatannya biasa aja, ternyata nyimpen cerita yang, wah, luar biasa. Hari ini, kita bakal coba bedah satu foto dan kita bakal nemuin dunia tersembunyi di dalam sebuah kotak logam yang kelihatannya simpel banget. Yuk, kita mulai? Oke, di depan kita sekarang ada sebuah foto. Iya, sekilas ini kayaknya cuma bagian dalam kontainer penyimpanan biasa, ya kan? Kelihatan rapi, terorganisir, tapi ya gitu-gitu aja. Tapi percaya deh, setiap detail kecil di sini itu sebenarnya petunjuk. Petunjuk yang bakal ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang, mungkin nggak kita duga. Nah, makanya saya mau ngajak Anda buat ngeliat lebih dekat lagi. Coba deh perhatiin, orang-orang ini lagi ngapain sih? Terus benda apa aja tuh yang ada di rak? Dan kenapa semuanya ada di dalam kotak logam segede ini? Pertanyaan-pertanyaan ini nih kuncinya buat ngebuka cerita di balik foto ini. Oke, biar kita makin paham, yuk kita bedah gambar ini lapis demi lapis. Kita mulai dari lingkungannya dulu ya. Anggap aja kita ini detektif, oke? Rak-raknya, barang-barang yang disusun, rapih, bahkan baju yang dipakai sama para pekerja, semuanya itu bukan kebetulan loh. Masing-masing itu potongan puzzle dari sebuah sistem yang ternyata jauh lebih besar dari yang kita kira. Oke, langkah pertama, coba kita lupain dulu orang-orangnya. Kita fokus ke strukturnya. Soalnya ada logika yang jelas banget di balik cara ruangan ini ditata. Mata kita pasti langsung ketarik ke rak-rak industrial ini kan? Warnanya itu loh, oranye sama biru terang, kontras banget sama sekelilingnya. Ini jelas bukan rak yang biasa kita lihat di garasi rumah. Ini tuh peralatan kelas berat yang emang dirancang buat tugas yang sangat spesifik. Nah, struktur kayak gini tuh namanya rak industri atau industrial racking. Tujuannya spesifik banget, manfaatin setiap senti ruangan, terutama ke atas. Jadi bisa nyimpen barang sebanyak mungkin tapi tetap teratur dan gampang dijangkau. Jadi intinya apa? Efisiensi. Itu kata kuncinya. Dengan numpuk barang ke atas, secara vertikal, ruang lantai yang terbatas jadi bisa dipakai semaksimal mungkin. Penganturannya yang rapi juga bikin setiap barang gampang dicari dan diambil. Semuanya serba cepat dan teratur. Oke, dari raknya, sekarang kita pindah ke isinya. Coba perhatiin deh, ini isinya bukan barang macam-macam loh, tapi ratusan atau bahkan mungkin ribuan komponen hitam yang sama persis. Disusun rapih berbaris-baris. Nah, ini petunjuk penting lainnya. Kenapa semuanya bisa sama persis gitu? Keseragaman ini ngasih tahu kita satu hal penting. Ini bukan tempat penyimpanan barang-barang pribadi. Kemungkinan besar ini adalah bagian dari jalur produksi atau mungkin jalur distribusi. Komponen-komponen standar ini kayaknya lagi nunggu giliran buat dirakit jadi produk yang lebih gede atau mungkin siap dikirim ke tujuan berikutnya. Tapi sistem yang serba teratur ini kan nggak mungkin jalan sendiri ya kan? Nah, sekarang ayo kita lihat peran manusia di dalamnya. Meskipun lingkungannya kelihatan sangat terstruktur, pekerjaan di sini jelas banget masih manual. Tuh, kita bisa lihat ada dua pekerja yang lagi sibuk di antara rak-rak. Kehadiran mereka ini nunjukin kalau tugas-tugas kayak ngambil barang, ngecek, sampai muat barang itu masih butuh sentuhan tangan manusia. Dan kelihatannya keselamatan kerja jadi prioritas utama di sini. Coba lihat. Para pekerjanya pakai alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Ada helm kuning buat ngelindungin kepala, rompi yang warnanya terang biar mereka gampang kelihatan, sama sepatu bot yang kokoh buat ngelindungin kaki. Ini nunjukin kalau ini lingkungan kerja yang profesional. Oke, kita udah lihat ruangannya, udah lihat orang-orangnya. Sekarang waktunya kita mundur sedikit. Kita coba lihat gimana semua ini nyambung ke sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Coba deh sekarang fokusin perhatian Anda ke dinding paling belakang kontainer itu. Di antara bayangan ada beberapa huruf dan angka yang dicetak di sana. Awalnya mungkin kelihatan gak penting ya, tapi justru inilah kunci yang bakal ngebuka rahasia terbesar dari gambar ini. Dan petunjuk itu adalah WHLU 4250. Ini bukan sekedar coretan iseng loh, ini adalah sebuah kode identifikasi yang sangat-sangat spesifik. Anggap aja ini paspor buat si kotak logam ini. Kode kayak gini dikenal sebagai kode kontainer pengiriman, dan ini ngikutin standar internasional. WHLU itu ngasih tahu siapa pemiliknya, sementara angka-angka di belakangnya itu nomor seri yang unik. Artinya apa? Artinya kotak ini adalah bagian dari jaringan logistik global yang gede banget. Jadi, kesimpulannya apa ya?
Ternyata dari tadi kita bukan ngeliatin gudang biasa yang diem di satu tempat. Kita lagi ngintip bagian dalam sebuah kontainer pengiriman yang udah diubah jadi gudang mini berjalan. Kontainer ini ngebawa semua komponen itu nyebrangin lautan dan benua. Dia adalah satu mata rantai yang vital banget di dalam rantai pasok global. Luar biasa ya. Apa yang tadinya cuma gambar sebuah kotak sederhana, ternyata jadi jendela buat kita ngelihat dunia perdagangan internasional yang super rumit. Ini jadi bikin kita mikir ya, di sekitar kita, dalam hal-hal yang kita lihat tiap hari, kira-kira dunia tersembunyi apa lagi ya yang sebenarnya nunggu buat kita temukan? Coba deh lihat lebih dekat.